Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan di kajian kitab Taisir ya, Syarah Al-Mallawi ala Sulamil Munawwaraq fi Ilmil Mantiq. Ini ada kitab juga ya, Hawashi Al-Maduriyah, syarah dari kitab Sulam Munawwaraq. Sulam Munawwaraq itu ada yang membacanya Sulam Murawnak, itu dua-duanya betul aja. Nah ini karya guru kita Kiai Mahmudi Syukri ya, yang sudah wafat di Jawa Timur. Ada kitab ini Hasyiah ala Syarah As-Sulam Al-Mallawi ya, hasyiah dari Muhammad bin Ali Sobban, dan juga banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan kitab yang kita kaji ini ya, kalau mau dicari ya di Maktabah Syamilah maupun di yang lain bisa dibaca. Sebelum kita masuk, kita sebagai pengantar saya ingin sampaikan tentang macam-macam teks atau nas, sehingga nanti kita bisa ketika membaca itu ya alatnya tentunya berbeda. Yang pertama itu ada teks sastra, kemudian ada teks pemikiran, ada teks hukum, dan ada teks politik ya, sehingga ya 4 jenis ini beda-beda levelnya. Kalau teks sastra ini dia tujuannya membangkitkan perasaan, jadi membacanya ya memang yang lebih dikedepankan rasa, baca cerita, baca cerpen, baca kisah, baca syair, puisi, itu yang lebih diarahkan itu ke perasaan. Kemudian memerlukan cita rasa untuk memahaminya, sehingga yang tidak ngerti sastra yang memang tidak bisa menilai, biasa aja sih sepertinya. Dan tujuan teks sastra ini adalah mendekatkan fakta ke dalam benak, jadi memilih fakta yang paling nampak dan paling penting. Kayak orang bikin pantun dan sebagainya ya, supaya ada rasa di situ. Kemudian ada cerita, ada penokohan, itu bisa tersentuh hati. Misalnya Nabi Yusuf ya, ada tokohnya kan, ada alurnya dan sebagainya. Ini teks sastra. Kemudian ada teks pemikiran. Nah ini memerlukan pengetahuan rasional ya, ilmu mantik nanti juga penting di sini. Kemudian yang diperhatikan itu adalah pada makna kata dan susunan kata. Jadi kayak mufrodat kalian penting pahami, juga tarkibnya bagaimana kalau dalam bahasa Arab. Kemudian teks pemikiran ini bahasa akal ya, bukan perasaan, sehingga kalau bicara konteks pemikiran tidak usah bawa-bawa perasaan, mestinya begitu ya. Kemudian cirinya adalah ada kecermatan, akurasi, dan penjelasan yang seksama. Penting dicermati ya, dicek bener ndaknya. Kalau bicara sastra ndak begitu ya. Ndak harus punya akurasi cermat betul, ndak. Dari sisi logika ndak begitu, arahnya bukan ke situ ya. Dan tujuan kalau teks pemikiran ini adalah memuaskan akal, walaupun nanti setelah puas akal itu tersentuh juga perasaan bisa jadi, tapi arahnya itu ke sini. Berikutnya itu adalah teks hukum atau an-nususut tasyri'iyah ya. Kalau ini berpikirnya untuk memahami dan menggali hukum, li fahmin nas dan li istimbatil ahkam, begitu. Ini yang lebih tinggi lagi levelnya dari yang pertama dan kedua. Lebih dari sekedar menghafal, sehingga kalau kalian biasa menghafal, nah ini perlu ditingkatkan level mikirnya. Menghafal Al-Quran misalnya ya perlu juga dipahami lah apa yang dihafal itu. Nah lebih tinggi lagi bagaimana mengistimbat atau menggali hukumnya. Kemudian fokusnya teks hukum itu ya tentang makna, susunan kata, dan penunjukannya, dalalahnya. Ini apa maksudnya, menunjuk kemana, konsekuensinya apa. Nah ini diperhatikan di dalam an-nusus at-tasyri'iyah. Sehingga kalau kita membaca buku, membaca kitab, ya perhatikan ini nih kitab apa, ini membahas apa, dan apa yang kita perlukan untuk memahami kitab itu. Kalau kita tidak punya alatnya, maka ya kita baca itu bisa nyasar kemana-mana.
Dan untuk an-nusus at-tasyri'iyah ini perlu informasi tertentu untuk memahami pemikiran atau menggali pemikiran. Tidak sesederhana baca cerita. Kemudian tujuannya adalah untuk diambil dan diamalkan. Bicara nas tasyri'iyah ini, gimana hukumnya? Ya, tujuannya mestinya untuk amal. Nah, yang lebih rumit lagi sebetulnya ada teks politik. Nah, ini mestinya ke arah sini ya. Kalau bisa memahami hukum, bisa menggali hukum. Nah, mikirnya berikutnya itu kan bagaimana menerapkan hukum untuk mengatur suatu urusan di masyarakat. Tahu ini hukumnya wajib, tahu ini hukumnya haram. Nah, berpikir nanti bagaimana mengatur supaya yang wajib ini berjalan, yang haram ini supaya tidak dominan di masyarakat. Nah, ini kaitannya ke situ, nas-nas atau teksnya itu. Nah, ini perlu pengetahuan tentang berbagai kejadian dan peristiwa, sehingga nggak cukup mutolaah kitab, tapi perlu berita, perlu informasi kejadian di masyarakat bagaimana, sehingga bisa diberikan aturan untuk mengatur urusan mereka dengan benar. Ini yang level lebih tinggi lagi ya. Karena tidak semua ahli fikih itu mengerti kadang urusan-urusan seperti ini. Nah, kedudukan mantik di mana kalau di dalam Tsaqofah Islamiyah ini? Ini Al-Azhar itu membagi ilmu itu menjadi dua ya. Tsaqofah Islamiyah atau ulumus syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i. Pertama itu disebut dengan ulumul maqasid, ilmu-ilmu tujuan. Yakni belajar itu ya hasilnya, natijahnya nanti ke sini. Ini ilmul maqasid. Ada ilmu tauhid. Ini belajar hadis, belajar Al-Qur'an. Nanti bagaimana mengesahkan Allah Ta'ala, kan begitu. Terus ilmu fikih. Nanti ada ayat-ayat berkaitan dengan hukum perbuatan manusia, dengan hukum benda dan sebagainya. Ini dibahas sih. Nanti larinya ke ilmu fikih. Langsung praktis, diyakini atau diamalkan. Ilmu tasawuf, bagaimana menata hati, membersihkan amal dari unsur-unsur yang tercela, yang tidak kelihatan. Kemudian ilmu akhlak. Ini ilmu maqasid menurut Al-Azhar begitu. Terus yang kedua ada ilmu wasilah, alat. Kalau ini ilmu tujuan, ini ilmu alatnya. Alat untuk sampai ke tauhid, fikih, tasawuf maupun akhlak, ya ada alatnya. Alatnya ini ada secara umum dibagi tiga. Ulumul lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memang ilmu alat, itu bukan hanya nahwu sorof ya. Ilmu alat itu pertama bahasa Arab yang ada 12 atau 13 cabang. Jadi kalau nahwu sorof itu baru 2 cabang, masih banyak cabang belajar bahasa Arab yang perlu dipelajari ya. Qad, imla sudah ada ya, kalian pelajari. Nahwu sorof sudah. Balaghah nanti, ilmu arud ya kalau perlu untuk syair ya. Ini ilmu bahasa Arab. Sehingga dari sini kita bisa tahu lah banyak ilmu yang belum kita pelajari. Sehingga jangan kebanyakan main-main. Banyak ilmu yang belum kita pelajari. Kemudian ilmu wasail, ulumul wasail, ilmu alat yang kedua itu adalah al-ulumun naqliyah. Ilmu naqliyah yakni apa? Al-Qur'an dan al-hadis atau as-sunnah. Ilmu naqliyah, menukil. Jadi itu alat. Al-Qur'an maupun hadis itu alat untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, sarana untuk mengetahui fikih ya, sumbernya kan dari situ ya, sarana untuk dapat ulumul maqasid. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ulumul aqliyah, ilmu-ilmu aqliyah, logika, bagaimana memahaminya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah ilmu mantik yang kita pelajari insyaallah. Ilmu mantik wal makulat ya. Ilmu tentang kategori-kategori yang kita pelajari baru mungkin menginjak ke mantik ini. Kemudian adabul bahthi wal munadharah. Kemudian usulul fiqh. Usulul fiqh itu dikelompokkan dalam ilmu alat. Alat untuk apa? Untuk sampai ke fikih. Kok bisa ini haram ya? Hadisnya sama kok bisa ini berkesimpulan wajib ya, ini sunnah, ini gimana? Usul fiqh. Usulul hadis atau qawaidut tahdits. Ini bicara nanti ini apa? Hadis ini kok bisa sahih, ada hasan, kemudian sanadnya ini ada misalnya apa munqati ya, ada macam-macam itu ilmu perawi hadis dan sebagainya masuk di dalam usulul hadis. Ini alat juga, alat untuk apa? Untuk sampai ilmu maqasid ini. Kemudian ada ulumul
Quran. Jadi ilmu alat itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang bahasa Arab belasan cabangnya. Nah, yang kita masuk dalam ilmu mantik ini. Itu kedudukannya di situ, dan ini nanti masuk juga ilmu mantik ini dalam semua cabang itu ya. Karena ini bicara cara berpikir ya, logikanya bagaimana. Meskipun nanti perlu berhati-hati ya, jangan sampai kemudian karena kedangkalan kita, logika kita, sesuatu yang Allah haramkan jadi bikin kita ragu ini haram enggak begitu maksudnya. Makanya nanti kita batasilah ilmu mantik ini untuk apa? Untuk hal-hal yang di luar jangkauan indera manusia enggak usah dipakai ya, secara langsung jangan. Itu batasan secara umum kalau mau belajar mantik begitu. Jangan digunakan untuk membahas, melogikakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zat maupun sifat maupun perbuatan Allah ta'ala. Di logika-logikakan nanti bisa celaka.